Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa qiyadil dami wa sihbaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk sama-sama dapat hadir di Masjid Jami Rodatul Muslimin dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah. Salawat dan salam marilah kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaah sholat Isya wa tarawih yang dirahmati Allah. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir, marilah sama-sama kita mengikuti tausiah Ramadan yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Indra Junaidi. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shallallahul Alaihi. Bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Pertama sekali, marilah kita sama-sama kembali mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya pada kita bersama. Alhamdulillah, tidak terasa Bapak dan Ibu sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita akan menjadikan insan-insan yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian di belakang itu salat dan salam unta kurban yang kita kirimkan kepada roh junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang berbahagia. Ayat yang kita bacakan di awal muqaddimah tadi
yang terdapat di dalam surah Ali Imran 104. Ini ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kita untuk berdakwah. Allah katakan, dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kalau kita berbicara masalah dakwah itu secara makna artinya adalah mengajak. Jadi bapak dan ibu manakala mengajak anak-anaknya datang ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah, itu kita sudah dianggap berdakwah. Ketika bapak dan ibu memberikan nasihat kepada anak-anak, nah nanti kamu ketika berada di masjid, ketika orang-orang sedang melaksanakan ibadah salat, kamu jangan ribut ya nak, itu dakwah Pak. Inilah yang kurang bagi kita bapak dan ibu berbahagia. Artinya apa? Maaf Bapak. Fenomena seringnya anak-anak ribut di masjid. Ini anak-anak ini, ingat nih, ini kajian itu anak-anak di sebagian nih. Ya, fenomena kebanyakan anak-anak itu sering ribut dan mengganggu di masjid. Itu lantaran kurangnya dakwah orang tua kepada anak-anaknya. Apakah anak-anak dilarang datang ke masjid? Tidak. Malah anak-anak itu diperintahkan, disuruh untuk mendatang ke masjid untuk berjamaah. Cuma dengan catatan bapak dan ibu berbahagia, ketika orang tua melihat anaknya datang ke masjid, tolong dikasih dakwah dulu. Diajak anak-anak ini agar tidak mengganggu di antara orang-orang dewasa yang sedang sholat. Kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ini ayat ini menekankan kepada kita, ketika kita sudah mendakwahi diri kita sendiri, jangan lupa dakwahilah orang-orang yang terdekat dengan kita dulu. Siapa? Keluarga kita. Kadang ada orang bapak ibu juga berbahagia, apalagi ustaz ya. Ini kadang-kadang ustaz ini jadi terlampau apa ya? Orang menganggap ustaz itu sesuatu yang jadi panutan. Kadang-kadang ada juga di antara ustaz itu yang hanya pandainya menyuruh atau mengajak orang, sementara dia sendiri tak. Sementara di dirinya sendiri diabaikan. Contoh, ada misalkan seorang guru, seorang ustaz, seorang mubalik, kadang ketika ceramahnya itu berapi-api, menganjurkan jamaahnya salat di masjid lebih bagus. Ya, salat berjamaah fadilahnya lebih hebat 27 derajat dibandingkan dengan salatnya sendirian di rumah. Ceramahnya berapi-api, dakwahnya mantap, orang semangat. Tapi ketika dilihat setiap waktu orang yang nyuruhnya, yang ngajak orang untuk salat tadi, dia tak datang, dia sendiri pun tidak datang. Dia lebih banyak salatnya di rumah. Kadang-kadang dia bikin alasan-alasan yang kadang-kadang tak masyarakat. Kalau dia ke masjid itu dia harus jadi imam, kalau tak jadi imam dia tak mau ke masjid. Nah, itu kan aneh. Nah, kembali kita bapak dan ibu berbahagia,
salah satu keberuntungan seseorang mukmin manakala ia mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan kita, terutama sekali kepada orang-orang yang ada di lingkungan. Ulama itu membagi dakwah itu beberapa macam, Bapak dan Ibu. Ya, seperti yang pertama tadi, dakwah bisa saja dilakukan perorangan. Seorang bapak bisa mendakwahi istri-istrinya, atau seorang istri bisa mendakwahi suami-suaminya manakala dilihatnya pasangan-pasangan hidup itu sudah melenceng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dakwah itu, Bapak dan Ibu jamaah berbahagia, yang sifatnya forum. Inilah dakwah yang disampaikan oleh para mubaligh kita. Tapi kalau kita banding-bandingkan Bapak-bapak dan Ibu jamaah berbahagia, kira-kira mana yang lebih berhasil, dakwah di forum semacam ini atau dakwah yang dilakukan bil hal? Dia dakwah kan ada dua, ada dakwah bil lisan melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, tabligh-tabligh. Ada juga yang dilakukan dengan cara bil hal, dengan cara memperlihatkan perilaku baik atau akhlak-akhlak yang terpuji di tengah-tengah masyarakat. Dan kedua ini dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dakwah yang dilakukan oleh Nabi, Bapak dan Ibu berbahagia, Nabi itu bukan hanya sekedar mengajak. Nabi bukan hanya sekedar memerintahkan para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kamu harus begini, dan begini, tanpa beliau tunjukkan. Tapi tidak, beliau ketika menyuruh para sahabat-sahabatnya, beliau sendiri pun lebih dahulu untuk melakukan apa yang akan diperintahkan. Begitu. Bapak, Ibu jemaah bahagia, ini dakwah. Jadi salah satu amalan yang bisa yang membawa kita kepada keberuntungan, salah satunya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang berbuat baik atau menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan munkar. Kalau menyuruh orang berbuat baik memang enak. Kalau menyuruh orang untuk melakukan kebaikan itu mudah sekali. Siapa saja bisa. Tapi yang paling berat itu Bapak dan Ibu bahagia, mencegah orang dari berbuat munkar. Kalau tak percaya, cobalah Pak. Datang ke majelis-majelis mabuk, datang ke majelis-majelis zina, ya. Datang ke situ, tapi datangnya jangan pakai aparat, datang sendiri aja. Macam ustaz misalkan, mendatangi tempat-tempat di mana orang sedang mabuk-mabuk. Kemudian di situ para pemabuk itu didakwahi, ya diajak kepada jalan benar, bukan berhasil dakwahnya itu Pak. Bisa-bisa ngamuk para pemabuk itu, tahu katanya. Tapi kalau seandainya yang berdakwah itu didampingi oleh aparat misalkan, mungkin insya Allah berhasil. Makanya dakwah itu berhasilnya, sesuatu dakwah itu pasti ada sebabnya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, falyughayyir biyadihi, rubahlah, cegahlah dengan tanganmu. Apa itu tangan? Power, kekuatan. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan di bidang itu, seperti lembaga kepolisian misalkan, atau aparat-aparat negara yang lainnya. Ketika beliau
melihat kemungkaran di matanya, dia biarkan, maka dia akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama itu tugasnya kan, atau para mubalik itu juga tugasnya cuma menyampaikan cemat. Kalau mau ya sudah, kalau tak mau ya sudah. Kalau mau bagus, tak mau ya sudah. Yang penting tugasnya sudah selesai. Paling kurang selemah-lemah imannya seseorang itu, manakala ia melihat kemungkaran, kalau dia tidak punya kekuatan, tidak punya lidah yang bijak untuk berbicara, cukup dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan kemaksiatan yang dilakukan. Itulah selemah-lemahnya iman. Dan kebanyakan kita berada di posisi iman yang paling rendah tadi. Apa? Ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita rasa-rasanya tidak sanggup. Tak sanggup, Pak. Jangankan kita, sedangkan aparat saja kadang-kadang melihat sekelompok masyarakat yang berbuat maksiat. Kadang-kadang aparat tak sanggup, apalagi aparat cuma satu atau dua saja. Tapi kalau sudah banyak satu pasukan, insya Allah bisa. Jadi Allah katakan, kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf tanhauna. Sebaik-baik kamu itu, kata Allah, adalah orang-orang yang menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Tu'minuna billah, sementara kamu berada di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu berbahagia, sebuah ayat yang paling hafal bagi kita, yaitu surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Siapa orang-orang yang tidak rugi? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Kemudian dua yang terakhir itu dalam bentuk dakwah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang senantiasa mengajak orang berbuat kebenaran dan senantiasa mengajak manusia dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia merugi sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Asr. Demikianlah yang dapat kita sampaikan, Bapak dan Ibu berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.